Tentunya berbicara terkait produktivitas pangan begitu ya. Ini juga bukan seperti membalikkan telapak tangan begitu. Karena memang berbagai tantangan juga akan hinggap di sana. Memastikan pula di mana sebentar lagi Indonesia akan bertransisi begitu ya. Memiliki presiden dan juga wakil presiden yang baru. Bagaimana juga sebagai Kepala Bappenas, Anda memastikan bahwa segala rencana terkait produktivitas pangan ini juga mampu terjaga walaupun siapapun presidennya nanti. Silakan Pak Arief. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Ya. Kalau Pak Jokowi kan selalu menyampaikan ya, ini sebenarnya bukan transisi, bukan apa-apa. Jadi hari ini pun kita sudah, kalau di private itu ada business matching ya. Apa program-program yang memang harus dilanjutkan, kemudian harus ditingkatkan tentunya, itu juga menjadi fokus kita. Ya. Salah satunya adalah kalau saya lihat dalam program-program Presiden-elek itu misalnya makan siang gratis. Ya. Kalau dulu ada beberapa komoditas yang kalau produksi berlebihan tidak terserap, kemudian harga jatuh, terus petani buang-buang gitu. Ya. Ya. Karena apa? Karena hilirisasinya misalnya masih sangat terbatas. Pasar hanya mengambil sesuai dengan keperluan. Tapi kalau nanti ada program seperti makan siang gratis, ini belum dikerjakan aja sekarang yang namanya peternak ayam, peternak telur sudah siap-siap itu. Pasti nanti perlu telur, pasti nanti perlu ayam. Karena ini tadi ada beberapa daerah, kalau kita bilang rawan rentan pangan ya. Ada yang belum mengkonsumsi ikan, ada yang belum mengkonsumsi telur, ada yang belum mengkonsumsi sayur. Nah ini tanda kutip akan bersifat memaksa gitu ya. Memaksa untuk diberikan makanan bergizi gitu ya. Ini kan program mulia banget sebenarnya. Jadi nanti kita akan ketemu nih, daerah rawan rentan pangan akan hilang, ya, akan berkurang minimal. Ya. Kemudian gizi buruk pasti akan berkurang. Stunting dari 24, 21, 19% pasti akan reduce. Karena intervensinya adalah intervensi spesifik ya, kepada masyarakat yang memang memerlukan. Kemudian pemberian susu gratis, itu nanti ekonomi di pedesaan, itu giatnya akan luar biasa. Karena tadi dengan Bappenas ya, diperlukan sekitar 1 juta misalnya sapi perah gitu. Tapi sekali lagi yang harus kita dorong adalah hilirisasi atau hulunisasi tapi di Indonesia. Jadi jangan kita nanti bahagia melakukan importasi powder milk misalnya. Atau kita melakukan tidak mengembangkan yang di Indonesia. Nah, timnya Pak Prabowo ini sekarang sedang menghitung juga gitu ya. Bagaimana kalau sapi ini diproduksi di Indonesia, siapa saja yang bisa ditarik untuk menjadi investor di Indonesia, kemudian harus memproduksi berapa liter. Para peternak yang misalnya bergabung dalam GKSI ya di Lembang, ya itu yang tadinya punya sapi 1, 2 nanti bisa berkembang, bisa 5, bisa 6 gitu ya. Karena sudah ada standby buyer-nya. Nah tadi saya cerita mengenai standby buyer. Standby buyer-nya adalah ya pemerintah dibeli kemudian untuk melakukan intervensi tadi. Silakan produksi misalnya spices atau cabai atau kentang atau sudah disiapkan. Nanti akan ada yang menyerap dan diproses dan diberikan kepada misalnya penerima program. Ini akan sangat baik. Gitu. Oke, kalau dari sisi pengendalian harganya, Pak Arief, tentu kita juga mengamati begitu ya terkait harga dikaitkan pula dengan fokus dari presiden terpilih begitu ya, yang mana fokus sekali pada program makan bergizi gratis ini seperti apa teknis di lapangannya nantinya secara pengendalian harga? Jadi harganya hulu dan hilir akan seimbang. Di hulu itu nanti kita nggak akan melihat lagi orang buang-buang hasil pertanian. Karena yang ditanam itu pastinya yang diperlukan oleh standby buyer. Jadi itu sebenarnya yang dibangun adalah closed loops. Ya. Itu yang dibangun adalah ekosistem pangan. Nah, Pak
Prabowo, Pak Presiden terpilih, itu kan beliau juga di HKTI. Nah, di situ beliau juga punya tim yang memang sudah berkecimpung hari-hari ya dengan petani dan peternak. Pastinya nih ya kalau nggak boleh pasti, insya Allah ya, pasti harga petani dan peternak itu dijaga. Udah pasti. Dengan adanya standby buyer. Ya. Yang di hilirnya otomatis juga akan terjaga. Ya. Kemudian ditambah bonusnya adalah intervensi spesifik, nanti kerawanan pangan akan turun, stunting akan turun, gizi buruk akan turun, ini impact-nya akan luar biasa. Nah, challenge berikutnya nanti mungkin mengenai fiskal, nah itu nanti ada partnya sendiri mungkin dengan Bu Menteri Keuangan atau Menteri Keuangan yang akan datang ya, karena ini juga harus dipikirkan ya program ini gitu. Tapi sudah hampir pasti ya petani dan peternak itu pasti dijaga. Ya, kita tadi sudah bahas mengenai NTP. NTP hari ini di era Pak Presiden Jokowi selalu di atas 100%. Ya, itu berita baik buat para petani dan peternak yang harus memang kita perjuangkan. Oke, dan itu atas tangan dingin dari Anda juga gitu ya terkait harga. Dengan tim tentunya. Terima kasih. Oke, baik. Sebetulnya masih banyak yang bisa dibahas begitu ya, namun karena mengingat durasi Pak Arief, tentunya kita akan bahas di lain waktu. Terima kasih sudah menyambut kami begitu di kantor Anda dan juga telah berkenan untuk berdialog di Economic Update CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda, Pak Arief.